Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 1, akan mempresentasikan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebagai bagian integral dari ajaran Islam, pembahasan mengenai ilmu ekonomi sesungguhnya telah berlangsung sejak diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia. Meski demikian, para ulama tidak pernah mengklaim ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Klaim ekonomi sebagai disiplin ilmu sendiri baru muncul pada abad 19 oleh Alfred Marshall. Sehingga ada kesan seolah-olah ilmu ekonomi itu lahir dan berkembang di barat, dengan menafikan peran dunia Islam yang sesungguhnya sangat signifikan. Apalagi hal tersebut diperparah dengan tesis Great Gap, analisisnya Joseph Schumpeter, yang menyatakan bahwa dunia ini berada dalam masa kegelapan selama kurang lebih 5 abad. Periodisasi ilmu ekonomi Islam dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, periode klasik ekonomi Islam, dimulai sejak misi kenabian Nabi Muhammad SAW pada tahun 1500 Masehi, tepatnya pada masa kejatuhan Andalus. Fase ini adalah fase yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi Islam. Tahap ini merupakan fase perkembangan teori klasik ekonomi Islam yang dihasilkan selama kurun waktu 9 abad. Meski para tokoh ulama yang muncul di tahap ini tidak menyebutkan sebagai teori ekonomi. Tahap kedua adalah periode stagnasi dan transisi, dimulai tahun 1500 Masehi hingga 1950 Masehi. Masa ini adalah masa di mana perkembangan ekonomi Islam mulai mengalami stagnasi. Hampir tidak ada hal baru yang berkembang pada periode ini. Pada fase ini, yang menjadi representasi utama kekuatan dunia Islam adalah Khilafah Turki Utsmani, dengan kontribusi pentingnya adalah menjadikan wakaf tunai sebagai mesin pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih 5 abad. Tahap ketiga adalah periode resurgensi atau kebangkitan kembali, dimulai pada tahun 1950 Masehi hingga sekarang. Tahap ini adalah tahap kebangkitan kembali ekonomi Islam di pentas dunia. Hingga saat ini, para ekonomi Islam masih melakukan proses reformulasi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dunia. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi dari pemilik modal terhadap buruh yang miskin, melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam. Kerangka teori ekonomi mikro Islam. 1. Akhlak menjadi indikator baik buruknya manusia.
Baik buruknya perilaku para pelaku ekonomi menentukan pada sukses atau gagalnya bisnis yang dijalankan. 2. Multi-tipe ownership, kepemilikan multi-jenis. Nilai tauhid dan adil melahirkan konsep multi-tipe ownership, artinya kepemilikan berlaku atas bermacam-macam jenis baik itu swasta, negara, atau campur. 3. Freedom to act, kebebasan bertindak atau berusaha. Keempat, justice, keadilan sosial. Kelima, keesaan Tuhan. Keenam, keadilan. Ketujuh, nubuah atau kenabian. 8. Khilafah atau pemerintahan. 9. Ma'ad atau hasil. Pengertian rancang bangun ekonomi mikro Islam. Pada dataran teoritis, ada beberapa pokok bahasan ilmu mikro ekonomi yang telah menjadi kajian dari sudut pandang ilmu ekonomi Islam. Diskursus ilmu mikroekonomi ini masih memiliki kekurangan mendasar karena seringkali diadopsi dari model yang dipergunakan dalam ekonomi konvensional, sehingga tidak selalu sesuai dengan asumsi paradigmatiknya. Sangat sedikit kajian yang memperlihatkan bagaimana aktivitas perekonomian Muslim beroperasi pada zaman dahulu. Bahkan kajian empiris terhadap masyarakat Muslim modern di negara-negara Muslim maupun non-Muslim dari perspektif Islam juga amat jarang. Namun demikian, ini tidak berarti mengurangi minat dan semangat kita mengembangkan ilmu ekonomi Islam. Hanya dengan mengembangkan mikroekonomi yang sesuai dengan paradigma Islamlah yang akan meneguhkan identitas unik ekonomi Islam. Oleh karena itu, konstruksi teori mikroekonomi di bawah batasan-batasan Islam merupakan tugas yang paling menantang di depan ilmu ekonomi Islam. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Ada 3 pelaku kegiatan ekonomi, diantaranya 1. Rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. Pemilik produksi akan menawarkan faktor-faktor produksi kepada sektor perusahaan. Kedua, perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang disebut sebagai perusahaan. Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 diantaranya. A. Industri primer merupakan perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan mengeksploitir faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam. B. Industri sekunder merupakan perusahaan yang menghasilkan barang industri. Yang C. Tersier adalah perusahaan yang menghasilkan jasa. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah yang dimaksud di sini adalah badan-badan pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan tersebut diantaranya Badan Penanaman Modal, Bank Sentral, Parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Badan-badan tersebut akan mengawasi kegiatan rumah tangga dan perusahaan agar kegiatan ekonomi mereka dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan.
Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.